Salam kenal semuanya. Pada leadership communication kali ini, spesifik kita akan membahas berkaitan dengan bagaimana seorang pemimpin harus menjalin hubungan yang baik dengan pihak eksternal. Salah satu sosok yang kita gunakan sebagai panutan dalam hal ini adalah John F. Kennedy, seorang presiden Amerika Serikat yang secara masa jabatan tidak terlalu panjang. Tetapi yang perlu kita pelajari kali ini adalah bagaimana John F. Kennedy menggunakan media televisi yang saat itu masih pada 90% penduduk Amerika Serikat sebagai salah satu media kampanye beliau dalam hal menyampaikan apa yang akan beliau lakukan pada masa jabatan sebagai Presiden Amerika Serikat. Terlepas daripada itu, semasa kepemimpinan beliau, John F. Kennedy sangat menjalin hubungan baik dengan media. Salah satunya adalah reporter dari media televisi. Beliau menggunakan media sebagai salah satu alat kontrol juga terhadap masyarakat dan terhadap kebijakan yang telah disusun oleh John F. Kennedy. Dalam leadership communication, tentu ada yang dinamakan dengan communication strategy framework, di mana dalam hal penyampaiannya, seorang leadership harus mempersiapkan 4 poin. Yang pertama adalah purpose, message, media atau forum, serta audience. Keempat poin ini menjadi satu kesatuan, yang nantinya secara berkelanjutan harus mendapatkan suatu feedback, communicator, dan timing. Tentu dalam hal langkah-langkah teknisnya diperlukan strategi untuk menghadapi audiens. Secara garis besar, terdapat 7 langkah untuk menyusun strategi tersebut. Yang pertama adalah clarify the purpose on strategic objective. Kemudian yang kedua, identify major audience or stakeholders. Dan yang ketiga, create, refine, and test major messages. Yang keempat, select, limit, and cost the focus person. Yang kelima, establish the most effective media. Dan yang selanjutnya, determining the best timing. Dan yang terakhir adalah monitor the result. Seperti kita ketahui di awal, John F. Kennedy tentu sangat mengetahui bagaimana fungsi serta manfaat menjalin hubungan yang baik dengan media massa. Tentu seorang pemimpin juga harus tahu di 3 poin. Yang pertama adalah important, seberapa penting media dalam hal mendukung hal-hal yang dilakukan oleh seorang pemimpin tersebut, baik secara individual maupun nantinya dalam hal korporasi. Yang kedua adalah time, seorang pemimpin juga harus tahu kapan harus menggunakan media, kapan harus berbicara dengan media, dan kapan harus menjalin komunikasi yang baik dengan media. Kemudian yang terakhir adalah manage. Seorang pemimpin harus tahu bagaimana cara yang efisien dan efektif untuk mengelola pertemuan dengan media, termasuk juga dalam hal komunikasinya. Sehingga ketika kita membahas di John F. Kennedy di awal tadi, kita sampaikan bahwa secara sejarahnya memang di tahun 1956 itu adalah poin pertama ketika John F. Kennedy menjadi sorotan dalam pencalonan Presiden Amerika Serikat. Hingga di tahun 1960 lah beliau menyampaikan perihal pencalonan dirinya di acara Tonight Show. Tetapi pada momen kali ini kita tidak membahas spesifik berkaitan dengan hal tersebut. Yang akan selanjutnya kita bahas adalah bagaimana seorang pemimpin harus mengetahui kapan berbicara dengan media. Tentu dalam hal itu seorang pemimpin juga harus menjawab 8 pertanyaan umum ketika memang harus mengetahui kapan berbicara dengan media. Yang pertama adalah gain, berkaitan dengan apa yang akan nantinya kita dapatkan ketika kita berkomunikasi melalui media tersebut. Kemudian yang kedua adalah reason, alasan apa kita harus menggunakan media dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah reporter. Tentu masing-masing reporter secara subjektif akan memberikan pertanyaan berkaitan dengan apa yang akan kita sampaikan. Sehingga menjadi penting ketika seorang pemimpin mengetahui tidak terbatas pada latar belakang, tetapi pada behavior dari reporter yang akan mewawancarai selanjutnya.
Kemudian kredibel, apakah kita sebagai pemberi informasi dianggap sebagai seorang yang kredibel dalam hal penyampaian informasi tersebut. Yang kelima, yaitu berkaitan dengan fakta, apakah informasi yang kita sampaikan berupa fakta, tetapi didukung dengan data-data yang akurat. Kemudian efektif, bagaimana cerita tersebut secara efektif mampu mendukung tujuan dari target yang kita harapkan. Dan yang ketujuh adalah interest, apakah liputan tersebut akan berdampak positif terhadap kita, baik secara individu maupun secara korporasi. Dan yang terakhir adalah negatif, apakah nantinya berita yang kita sampaikan atau informasi yang kita sampaikan dapat dikalahkan oleh kompetitor kita yang secara bersamaan merilis informasi negatif. Kedelapan pertanyaan tersebut harus bisa kita jawab. Ketika memang 8 pertanyaan tersebut sudah terjawab, kan tentu seorang pemimpin akan mengetahui apakah saat ini momen yang tepat untuk berbicara dia, ataukah memang harus cari lain waktu sehingga informasi ataupun target yang kita tuju dalam hal penggunaan media ini dapat tercapai dengan baik. Berkaitan dengan media adalah poin-poinnya seperti itu. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.